Sudah muncul belum? Sudah. Sudah nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman dan Bapak. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang MPN G3 atau modul penerimaan negara G3. Kok nge-lag? Sebelumnya, anggota kelompok kami itu ada Emi Fitria, absen 10, terus ada Nilna Melati, absen 20, sama Safriyadi Putra, absen 22. Untuk bahasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya. Jadi untuk yang konsepsi penerimaan negara ini sebenarnya apa sih pengertian modul penerimaan negara? Jadi modul penerimaan negara itu adalah suatu sistem yang terstruktur untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Nah, MPN ini bagian dari SPAN ya. Terus MPN ini mengintegrasikan tiga sistem penerimaan yang selama ini berjalan, yaitu sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak oleh Ditjen Pajak, terus ada sistem Electronic Data Interchange oleh Ditjen Bea Cukai, dan sistem penerimaan negara atau SISPEN oleh Ditjen Anggaran. Nah, ini adalah lingkup transaksi penerimaan. Jadi, setoran penerimaan negara yang disetor ke kas negara oleh wajib bayar, wajib pajak, dan atau wajib setor itu dilakukan melalui yang pertama itu rekening BUN di Bank Indonesia, terus ada modul penerimaan negara atau yang dikenal dengan MPN. Kalau sekarang pakai MPN G3, terus yang ketiga itu ada penerimaan negara melalui KPPN. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam MPN. Ada 3 pihak, yang pertama biller. Jadi biller ini adalah penyedia data tagihan atau penerbit surat setoran penerimaan negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 100 garing KMK titik 01 garing 2008. Yang dimaksud dengan biller di sini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Perbendaraan. Yang kedua itu ada switcher, yaitu pihak ketiga atau swasta yang independen sebagai penengah antara pihak biller dengan collecting agent. Terus yang ketiga itu ada collecting agent atau yang lebih dikenal dengan bank atau pos persepsi. Itu adalah bank atau non-bank yang mempunyai fungsi sebagai pihak yang melakukan proses penerimaan pembayaran dan menjamin sistem yang dimilikinya telah teruji dan menjalankan proses bisnis sesuai best practice yang lazim dijalankan oleh perbankan. Nah, terus billing system dan kode billing. Apa sih billing system sama kode billing itu? Kalau billing system itu sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat surat setoran secara manual. Jadi hanya memasukkan kode billing, pembayaran pajak, bea dan cukai, dan PNBP selesai dengan cepat dan mudah. Terus untuk kode billing itu adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak, wajib bayar, wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPN G3. Nah, di sini
ada contoh format kode billing. Jadi kode billing itu terdiri dari 15 angka, yang dimana digit pertama itu adalah kode penerbit billing. Di sini contohnya angka awal itu 0123 untuk sistem billing DJP, 456 untuk sistem billing DJBC, 789 untuk sistem billing DJA. Nah, 14 digit setelahnya itu adalah digit angka acak atau random. Nah, untuk kode billing itu punya masa kadaluarsa. Jadi, masa kadaluarsa ini bertujuan untuk mengurangi beban sistem billing oleh data yang tidak perlu serta kemungkinan pemanfaatan data billing tersebut sebagai potensi penerimaan negara, padahal setoran itu mungkin tidak akan dibayar karena terjadi kesalahan pengisian data billing. Nah, contohnya itu misalnya kode billing pajak. Itu kode billing pajak memiliki masa kadaluarsa 2 hari. Jadi kalau misalnya dalam tenggat waktu itu belum dilakukan pembayaran, maka si kode billing atau ID itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus melakukan proses pembuatan ulang kode billing pajak atau PNBP. Kode billing pajak yang baru lagi. Terus selanjutnya itu ada ruang lingkup MPN. Yang pertama itu ada penerimaan perpajakan, PNBP, penerimaan pengembalian belanja, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga. Nah, penerimaan perpajakan itu kan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang termasuk dalam klasifikasi penerimaan pajak itu contohnya kan PPH, terus ada PPN, terus ada PPNBM, terus pajak ekspor, dan pajak lainnya. Nah, dokumen yang digunakan kan adalah surat setoran pajak atau SSP. Terus kalau misalnya penerimaan bea dan cukai itu meliputi bea masuk dari SPM hibah, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, PPh pasal 22 impor, PPN impor, dan PPN BM impor. Terus yang kedua, ruang lingkup yang kedua itu PNBP. PNBP kan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan ya. Jadi terus dokumen yang digunakan itu adalah surat setoran bukan pajak atau SSBP. Kalau tadi SSP itu yang penerimaan perpajakan, kalau yang PNBP SSBP. Terus yang ruang lingkup yang ketiga itu penerimaan pengembalian belanja. Terdiri dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Terus yang keempat itu penerimaan perhitungan pihak ketiga. Nah, PFK ini kan adalah sejumlah dana yang dipotong langsung dari gaji pokok pegawai negeri dan tunjangan keluarga serta iuran asuransi kesehatan yang disetor untuk disalurkan kepada pihak ketiga. Terus selanjutnya itu ada fase perkembangan MPN. Jadi waktu tahun 2007 itu pakai MPN G1, terus 2015 MPN G2, terus 2019 sampai 2019 sampai sekarang itu pakai MPN G3. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapriyadi. Terima kasih, Emi. Baik, kita sekarang bahas tentang tujuan MPN. Sebenarnya MPN itu tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu ada dua, yaitu yang pertama untuk yang si wajib pajaknya atau bayar, dan yang kedua untuk internal pemerintah, yaitu di sini DPP, DBC, dan lainnya. Yang pertama itu memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor. Kenapa sih perlu pelayanan terbaik? Karena kan mereka ini kan pembayar penerimaan negara, menyetorkan penerimaan negara. Kalau misalnya pelayanan itu buruk, orang kan jadinya nggak mau gitu loh bayarnya, nggak gimana ya, pas mau bayarnya itu nggak nyaman gitu, jadi kan orang malas bayarnya. Contohnya misalnya pas dia mau bayar ini dia harus pergi di sini beberapa tempat, dan itu kan memangkas waktu yang banyak kan.
hingga membuat si pembayar atau penyetor itu kesulitan gitu. Jadi pertama adalah memberikan pelayanan terbaik. Dan yang kedua adalah menyediakan data penerimaan yang relevan dan reliable. Jadi dengan adanya MPN ini, semua data-data terkait penerimaan itu bisa didapatkan dengan relevan dan reliable. Relevan itu apa? Baik itu relevan secara waktunya, dan reliable-nya apa? Reliable-nya itu adalah data yang tersedia itu bisa diandalkan. Jadi bebas dari kesalahan. Next. Lanjut ini. Slide selanjutnya. Nah, ini penyempurnaan sistem MPN. Jadi ini bisa dibilang sejarah gimana sih sistem MPN di Indonesia itu. Yang pertama itu launching MPN. Jadi launching MPN ini pertama kali dia ada MPN G1 pertama kali itu dia pada tanggal 30 Oktober 2006. Itu launching pertamanya. Dan mulai berlaku aktif itu sejak tanggal 1 Januari 2007. Itu sudah mulai berlaku efektif si MPN G1. Lalu pada tahun 2012, sebelumnya di sistem MPN G1 ini dia masih menggunakan data dari bank. Jadi masih bergantung pada data dari bank. Lalu pas di tahun 2012, DJP dan DJPB itu melakukan suatu peningkatan terhadap sistem MPN ini sehingga menghasilkan suatu sistem e-billing system. Fase ini bisa dikatakan dengan modul MPN G1,5. Dari 2012 ini masih uji coba yang MPN G1,5. Lalu pada tanggal 27 bulan Februari 2014, pembayaran transaksi pertama berhasil dilakukan melalui MPN G1,5. Itu terjadi di Kabupaten Pasuruan dan Kota Banjarmasin. Itu baru pertama kali berhasil digunakan untuk MPN G1,5. Lalu pada awal Februari 2015, pemerintah meluncurkan MPN generasi baru yaitu MPN G2. Dan terakhir untuk saat ini, pada tanggal 23 Agustus 2019, pemerintah meluncurkan MPN G3. Jadi sekarang yang dipakai itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Emi tadi, MPN G3. Lanjut. Nah, ini alur penerimaan negaranya. Jadi proses bisnisnya. Jadi sebelum adanya MPN G3 ini, si wajib bayar atau wajib pajak itu dia harus mengakses beberapa web gitu. Itu kan sangat tidak efektif dan efisien kan. Harus membuka beberapa web dan itu sedikit si wajib pajaknya itu mengakses web SSO atau single registrasi gitu ya kan. Web SSO ini dia interkoneksi dengan dealer yaitu di DJP dan juga terkoneksi dengan bank atau pos persepsi serta lembaga persepsi lainnya. Nanti semuanya ini akan data-data yang terkumpul di SSO ini akan diupdate di SPAN, di aplikasi SPAN. Dan juga yang terlibat di sini adalah KPPN khusus penerimaan. Lanjut. Nah, ini dia keunggulan MPN G3 dari MPN G2 ataupun G1. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur kapasitas transaksi. Jadi, sebelum adanya MPN G3, masih MPN G2, MPN G2 itu cuma bisa melayani penyetoran penerimaan negara itu adalah sekitar 60 transaksi per detik. Sekarang dengan adanya MPN G3, sekarang bisa melayani transaksi penyetoran sebanyak 1000 transaksi per detik. Justru yang kedua adalah SSO, Single Sign On. Jadi sekarang itu wajib pajak itu cuma perlu akses satu web gitu, nggak perlu akses lagi yang beberapa web yang lain. Nggak ribet lagi. Jadi kalau mau menyetorkan penerimaan negara, cukup masuk ke web SSO. Lalu yang ketiga, adanya lembaga persepsi lainnya atau LPL. Jadi kan sekarang zamannya digital kan.
Contohnya aja orang sekarang kalau belanja itu lebih suka belanja online gitu di Tokopedia, di Shopee atau di mana-mana kan. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mencoba gitu mengakomodasi hal itu di modul penerimaan negara. Jadi sekarang orang itu kalau mau menyetor penerimaan negara nggak cuma lewat bank aja, tapi bisa melalui lembaga persepsi lainnya. Itu bisa terdiri dari e-commerce, retailer, atau fintech. Salah satu LPL ini adalah Tokopedia. Selanjutnya, ini dia perbedaan bank persepsi dengan LPL. Jadi saat ini ada sebanyak 82 bank persepsi dan 3 LPL. Yang pertama, perbedaan pertama adalah terkait kantor cabang atau loket. Kalau bank ini kan dia udah pasti punya kantor cabangnya kan, di daerah manapun dia punya kantor cabang atau loketnya. Kalau misalnya lembaga persepsi lainnya ini dia belum tentu memiliki kantor cabang atau loket. Cuma yang retailer aja yang punya kantor cabangnya. Yang kedua itu terkait imbalan jasa pelayanan. Jadi kalau misalnya pakai bank itu jasa biayanya itu sekitar Rp5.000 per transaksi. Sedangkan dengan menggunakan LPL itu bisa lebih murah, sebesar Rp2.000 per transaksi biayanya. Lalu yang ketiganya itu lain-lain terkait dengan bukti transaksi. Kalau misalnya bank persepsi ini bukti transaksi penyetoran itu dia berupa NTB atau nomor transaksi bank. Sedangkan kalau misalnya lembaga persepsi lainnya dia berupa NTL atau nomor transaksi lembaga persepsi lainnya NTL. Lanjut. Ya, ini untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nirwana. Ya, selanjutnya ada gambaran portal dari penerimaan negara Single Sign-On MPN G3. Halo. Halo. Iya, halo, terdengar kok. Yang pertama itu tahap pendaftaran pengguna baru dulu. Nah, langkah yang pertama ini, pengguna baru itu bisa mengakses portal Single Sign-On ini di link mpn.kemenker.go.id. Nah, selanjutnya, next. Nah, nanti pada halaman pertama itu ada halaman registrasi untuk pengguna baru. Nah, nanti kita dapat klik registrasi ini. Selanjutnya, nah setelah itu kita bisa mengisi formulir yang tersedia. Lalu klik daftar yang warna biru. Nah, selanjutnya nanti setelah pendaftaran itu berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Nanti setelah pendaftaran berhasil itu, selanjutnya pengguna akan mendapatkan email aktifikasi pengguna yang akan dikirimkan melalui email saat registrasi. Next. Next. Nah, seperti ini nanti pengguna akan mendapatkan email aktifikasi melalui email saat integrasi. Saat registrasi, selanjutnya
Nah, aktivasi pengguna baru, setelah membuka email aktivasi tadi, pengguna melakukan klik aktivasi pengguna pada halaman email aktivasi. Nah, selanjutnya pada halaman aktivasi ini, nanti pengguna ini diwajibkan untuk melakukan pengisian username, email ID, serta password yang telah didaftarkan sebelumnya. Next. Nah, apabila aktivasi tadi sudah berhasil, nanti pengguna ini dapat login dengan akun yang telah aktif di halaman depan portal SSO tadi, terus nanti klik login, masukin password sama emailnya. Nah, setelah login berhasil, nanti halamannya akan seperti ini. Ya, kemudian setelah login ini kita juga dapat melakukan update profile. Next. Nah, di sini kita juga dapat selanjutnya bisa membuat pembuatan tagihan. Untuk pembuatan tagihan ini, pengguna ini mengakses di menu billing. Nanti ada billernya itu DJA, DJP, DJPC. Next. Nah, untuk pembayaran ini nanti pengguna ini bisa menuju terus ke dealer, terus nanti ada selanjutnya. Next. Next. Halo. Halo Mbak, silahkan selanjutkan Mbak. Next. Next. Sinyalnya suka nggak stabil. Ini udah next belum ya? Emi next. Jaringannya agak itu ya Mbak ya. Iya Pak. Ya nggak apa-apa Maaf Mbak. Pak. Ini udah Ya nggak next. apa-apa. Saya lanjutkan aja. Pak, tadi kan setelah mengklik action itu ada detail. Dan nanti halaman detail billingnya ini udah next. Nanti setelah detailnya itu kita itu Halo Mbak Nilna. menentukan fasilitas
aktivitas pembayarannya yang akan digunakan, nanti kita bisa memilih. Nah, nanti setelah melalui internet banking IP BRI ingin menggunakan user ID dan password. Dan nanti setelah pengguna itu Halo. Ya, silakan, Mbak. Nah, tadi setelah kan tadinya kemana? Nanti tadi kan udah milih mau bayar melalui apa, terus nanti diminta login menggunakan user ID dan password. Nanti setelah pembayarannya berhasil itu nanti ada status transaksinya itu tertulis sukses. Selanjutnya, ada risiko dan pengendalian. Nah, dengan segala keunggulan MPNG3 ini tentunya akan sangat bermanfaat pada penerimaan negara. Nah, tapi suatu aplikasi atau sistem itu pasti akan menemui risiko atau kendala penggunaan. Nah, risiko ini yang terjadi bisa datang dari internal bawaan dari aplikasinya maupun eksternalnya, baik dari user, infrastruktur, atau kondisi force major dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita dituntut untuk selalu siap menghadapi dan memitigasi serta memberi solusi apabila dalam menggunakan MPNG3 ini terdapat kendala. Risiko kendala yang dapat terjadi di MPNG3 antara lain yang pertama itu pada aktivitas pembuatan tagihan. Ancaman yang ada yaitu yang pertama, sistem billing tidak dapat menerbitkan kode atau ID billing. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu WP, WB, atau WS itu melakukan pembayaran dengan sistem manual dengan formulir SSB atau SSBP atau SSPB. Nah, yang ancaman yang kedua yang ada yaitu gangguan pada server sistem billing. Nah, untuk pengendaliannya yaitu kita dapat melakukan pengecekan rutin terhadap komputer server, kemudian kita juga bisa memilih provider yang mampu menyediakan akses yang cepat. Selanjutnya, pada aktivitas pembayaran tagihan itu, ancaman yang ada bank atau persepsi itu tidak dapat menerima informasi data setoran dari settlement system. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu diantaranya penyetor itu dianjurkan untuk melakukan penyetoran ke BPP lain. Selanjutnya, untuk aktivitas pembayaran tagihan, ancaman yang ada yaitu sistem BPP tidak berhasil menerima respon pembayaran dari sistem settlement atau nomor transaksi penerimaan negara gagal diterima. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan yaitu diantaranya bank menerbitkan tanda terima sementara berupa BPN tanpa NTPN, kemudian BPP juga bisa menyampaikan kembali BPN salinan yang telah dilengkapi NTPN. Selanjutnya, untuk aktivitas kinerja aplikasi MPNG3, ancaman yang ada yaitu kinerja aplikasi melambat. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu notifikasi kepada KPPN untuk tidak melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan modul penerimaan negara. Selanjutnya, aktivitas yang selanjutnya yaitu ada validitas data. Ancaman yang bisa terjadi yaitu data transaksi penerimaan tidak match. Pengendaliannya yaitu dilakukannya rekonsiliasi oleh KPPN baik kepada Satker maupun kepada bank pos persepsi lain. Baik, itu sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo?
Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Oh iya, silakan Talia. Oke, kan tadi dijelasin kan sama kelompok 5, kalau misalnya keunggulan MPN G3 itu kan tadi salah satunya ada lembaga persepsi lainnya. Dan tadi terus setelah itu dijelasin perbandingan bank persepsi sama lembaga persepsi lainnya. Kayak masih bingung gitu kenapa, maksudnya manfaat dari LPL itu sendiri tuh apa sih gitu, maksudnya kayak lebih jelasnya masih kurang paham. Makasih. Yang ini ya, Tal? Iya, Iya. oke, makasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ya. tadi kan di slide dijelaskan tentang billing system. Nah, apa sih alasan kegunaan dari billing system itu? Yang ini ya berarti ya. Iya, ya Ya. itu. Baik untuk Talia sama Devi, tunggu sebentar ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Tadi Devi nanya kenapa alasan penggunaan billing system ya. Nah, jadi alasan penggunaan billing system ini yang pertama itu mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. Karena tadi kan di situ sudah dibilang kalau misalnya dia cukup memasukkan kode billing, pembayaran pajak, bea dan cukai, dan PNBP itu selesainya dengan cepat dan mudah. Terus yang kedua itu menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas bank atau pos persepsi. Jadi karena seluruhnya pakai sistem, jadi kemungkinan terjadinya human error itu dapat diminimalkan. Terus yang ketiga, memberikan kemudahan dan fleksibilitas cara pembayaran atau penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran. Terus yang keempat, memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP. Karena semuanya kan sudah pakai sistem. Terus memberikan keleluasan kepada wajib pajak atau wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri atau self-assessment. Begitu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Devi? Oh iya, makasih Emi. Iya, sama-sama.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Talia. Jadi tadi Talia bertanya, apa aja sih manfaat MPN G3 secara lebih detailnya kan? Oke. Jadi kalau misalnya spesifiknya itu ada 4 itu secara spesifik manfaat dari MPN G3. Yang pertama itu adalah penambahan agen penerimaan. Jadi kan kalau dulu sebelum MPN G3, kalau misalnya seseorang mau setor penerimaan itu, setor pajak misalnya, setor bea cukai, itu kan dia harus melalui bank kan. Jadi kalau sekarang dengan adanya lembaga persepsi lainnya, dia itu nggak cuma bisa nyetor di bank gitu, dia bisa nyetor di Tokopedia ataupun lembaga persepsi lainnya. Jadi pilihannya itu semakin bervariasi gitu. Yang kedua adalah akses layanannya itu adalah 24 jam dalam seminggu. Jadi kalau di bank kan pasti ada jam operasionalnya kan, ada batasan jam operasionalnya dari pukul sekian sampai sekian. Dengan kalau misalnya kayak di Tokopedia misalnya kami contohnya kan, itu kan mau kita bayarnya tengah malam kayak ataupun jam berapa, itu kan bisa masih dilayani penyetorannya, nggak ada batasan waktu. Lalu yang ketiga itu adalah mendorong cashless payment. Jadi kan pemerintah itu kan ada rencana gitu kan. Jadi penggunaan uang tunai itu kalau bisa semakin ditipiskan lah, lebih ke cashlessnya kan. Dan juga sekarang orang-orang kan lebih suka kayak pakai dompet elektronik gitu kan. Lebih suka orang yang cashless gitu. Contohnya kayak kita bilang lah sekarang kita sering pakai GoPay atau yang lainnya kan, itu kan semuanya cashless semua kan, nggak pakai tunai lagi kan. Jadi pemerintah melihat gitu. Mendukung penyetoran negara dan juga supaya mempermudah masyarakat untuk menyetorkan gitu. Jadi cashless, dia nggak pakai lagi tunai gitu kan. Justru yang keempat, timbalan jasanya lebih murah. Kalau misalnya dulu kita ke bank, kalau di bank itu dia tadi ada di slide-nya juga, itu per transaksinya itu 5.000 per transaksi biaya jasanya. Nah, kalau misalnya di LPL itu cuma kenanya 2.000. Kan semua orang pasti lebih suka yang murah lah gitu kan. Kalau bisa malahan yang gratis kalau bisa kan. Cuma kan nggak mungkin kan. Jadi lebih murah gitu. Bayangin aja misalnya kita transaksi berapa kan, setor dengan 2.000 dan 3.000 itu kan lumayan kan perbedaannya. Lebih murah. Gimana Talia, bisa diterima? Oke, makasih Safriyadi. Berarti lebih ke kayak akses layanan jamnya terus lebih cashless gitu ya? Iya, lebih ke situ. Safriyadi, oke. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke ini. Sepertinya nggak ada yang mau tanya lagi ya. Oke, ditutup Pak. Ya, langsung ditutup ya Pak. Dibuka dulu juga nggak apa-apa. Ya, langsung ditutup. Salah. Iya benar. Maaf Pak. Ya, Pak izin stop share ya. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan presentasi kami. Terima kasih juga Bu yang udah bertanya. Maaf kalau misalnya jawabannya masih belum jelas. Dan terus maaf juga kalau misalnya tadi penjelasannya juga ada yang kurang. Terus kami dari kelompok 5 minta maaf juga tadi Nilna sinyalnya kurang baik Pak. Jadi mungkin Ya. suaranya kurang jelas. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Baik, terima kasih untuk kelompok 5.
yang sudah menyampaikan gitu ya materi untuk perkuliahan kita lah hari ini terkait modul penerimaan. Tadi udah dibahas banyak gitu ya, mulai dari perkembangan dari MPN pertama sampai sekarang di MPN G3. Oke, saya share screen dulu ya. Ini ada yang kurang satu siapa ya? Yang ada yang izin itu kah? Tidak bisa melanjutkan mengikuti perkuliahan hari ini? Mas Zaki, boleh dicek? Baru join lagi ya? Sudah lengkap 30 ini. Oke, baik. Jadi saya tinggal menjelaskan sedikit ini. Karena tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh kelompok 5 gitu ya, terkait modul penerimaan negara. Dan ini sebenarnya juga sudah sedikit banyak juga kita singgung waktu kita bahas di terkait modul kas gitu ya, siklus dari transaksi kas. Karena terkait penerimaan ini pasti melalui modul penerimaan negara. Baik, di sini ada dua definisi yang berbeda antara penerimaan negara dengan pendapatan negara. Gitu ya. Kalau penerimaan negara itu adalah uang yang masuk ke kas negara, sedangkan pendapatan negara itu adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nah, ini maksudnya gimana? Mungkin saya bisa dibantu gitu ya. Perbedaan antara penerimaan dan pendapatan negara ini contohnya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa Mbak Aldina Rizky. Iya, Pak. Ini definisinya kan berbeda ya, Mbak. Kira-kira seperti apa gitu? Dari penerimaan negara sendiri ya, Pak. Penerimaan negara sama pendapatan negara. Kalau penerimaan negara itu dari negara sendiri. Kalau misalnya pendapatan negara itu didapat dari pendapatan-pendapatan yang diakui sebagai kekayaan nilai bersih. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Lalu kalau untuk penerimaan sendiri itu ada utang, lalu penerimaan itu termasuk uang dari pembiayaan. Begitu, Pak. Yang lain yang mau menambahkan? Mbak Edelweiss mungkin bisa menambahkan. Perbedaan penerimaan dan pendapatan negara. Contoh gampangnya lah seperti apa gitu. Halo, Mbak Edelweiss.
Mbak Edelweiss Ayu ada? Katanya lagi hujan Pak rumahnya. Oh, suaranya Jaringannya hilang. jaringannya itu ya. Oke. Iya. Mbak Nabila mungkin? Halo, Mbak Nabila. Iya, Pak. Kalau menurut saya, penerimaan negara itu kan uang yang masuk ke kas negara. Nah, kalau sedangkan pendapatan negara itu termasuk juga penerimaan negara di dalamnya. Jadi kalau pendapatan negara itu bisa dari penerimaan negara tadi, terus kayak katanya kata Aldina tadi kan bisa dari hibah juga kalau ke pendapatan itu, Pak. Oke, baik, Mbak Nabila. Yang lainnya? Izin menjawab, Pak, tapi maaf sebelumnya kalau salah. Ya, Mbak Dinda. Kalau penerimaan negara itu kan kayak tadi cakupannya tuh lebih luas. Contohnya tuh kalau seingat saya kayak dulu di Migas kan semuanya masuk ke kas negara, tapi belum tentu itu tuh hak negara. Nah, nanti dipisah, ada yang masuk diakui sebagai pendapatan negara, nanti dipisah ada yang diakui punyanya apa, pokoknya yang pihak apa kayak kontraktornya atau apanya itu saya lupa. Jadi tuh pendapatan negara di dalam itu tuh di dalam penerimaan negara, tapi nggak semua penerimaan negara itu pendapatan negara, Pak. Kalau semua pendapatan negara pasti masuk penerimaan negara. Ya juga ya. Menurut saya. Oke, jadi sebenarnya sudah benar Mbak Adina Putri. Jadi penerimaan negara itu lebih ke uang yang masuk gitu ke negara. Bisa jadi penerimaan yang masuk itu adalah memang pendapatan negara, bisa jadi sebagiannya adalah bukan berupa pendapatannya negara. Seperti yang dicontohkan tadi, penerimaan migas gitu ya. Itu ada sebagiannya itu punyanya pemerintah daerah. Itu apa namanya, yang misalkan ada penerimaan 100 itu yang menjadi pendapatan negara misalkan 80 gitu. 20-nya nanti akan diberikan kepada daerah kayak gitu. Atau contoh lain mungkin uang yang masuk ke negara itu adalah tadi salah satu slide itu ada yang namanya PFK gitu ya, perhitungan pihak ketiga. Nanti kalau teman-teman jadi PNS itu nanti gajinya akan dipotong. Salah satunya adalah untuk bayar BPJS, bayar taspen sama tabungan rakyat. Nah, itu kan juga akan menjadi penerimaan negara gitu ya. Tapi itu bukan sebagai pendapatan negara. Karena nanti itu negara akan mendistribusikan uang yang masuk tadi kepada yang berhak. Jadi sudah tepat gitu ya. Itu dimana kalau tidak semua penerimaan negara itu bisa diakui sebagai pendapatan negara. Nah, tapi apakah semua pendapatan negara itu ada di penerimaan negara? Kira-kira. Jadi apakah pendapatan negara itu baru diakui ketika ada penerimaan gitu ya? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Misalkan seperti apa? Yang kalau di pajak itu kan biasanya ada piutang. Jadi kan di sini jelas ya. Jadi pendapatan itu timbul setelah ada hak gitu ya dari negara gitu. Ada hak. Nah, jadi negara itu sudah mengakui itu sebagai pendapatan. Misalkan kita mau di perpajakan itu atas usaha kita dikenakan PPh gitu ya. Sudah diketahui itu PPh-nya berapa, tapi wajib pajaknya belum melakukan penyetoran gitu. Kan nggak ada tuh penerimaan negaranya, tapi negara tetap mengakui itu sebagai pendapatan. Betul tadi. Maka yang diakui bukan kas bertambah dari pendapatan, tetapi ada piutang gitu ya.
Jadi saat pendapatan itu belum disetor ke kas negara, belum ada kas masuk, nah itu maka akan ada piutang yang dicatat. Jadi itu kira-kira perbedaan penerimaan negara dan pendapatan negara. Tidak semua penerimaan negara itu pendapatan gitu ya. Tidak semua pendapatan juga penerimaan akan berasal dari penerimaan negara gitu ya. Pendapatan itu bisa jadi pencatatan akrual. Tidak harus kasnya itu masuk dulu baru diakui sebagai pendapatan. Makanya itu kunci dari penerimaan itu adalah kas yang masuk gitu ya. Entah itu untuk negara atau bukan, tapi kas itu masuk ke negara. Sedangkan kunci dari pendapatan itu adalah haknya pemerintah. Nah, itulah kira-kira untuk definisi penerimaan dan pendapatan negara. Oke, kita lanjut. Kita kelas balik lah ya dengan apa yang disampaikan di presentasi tadi. Sebelum masuk ke situ, kita lihat poin-poin di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait pelaksanaan pendapatan negara. Poin 1 jelas. Nah, ini poin kedua itu setiap penerimaan itu harus disetor seluruhnya, kas negara atau daerah. Penerimaan KL atau Satker tidak boleh digunakan langsung. Jadi memang ada Satker-Satker yang secara fungsional itu bisa melakukan penerimaan negara. Nah, misalkan adalah imigrasi gitu ya untuk menerbitkan paspor itu kan ada biayanya kayak gitu kan akan ada penerimaan gitu ya. Nah, penerimaan itu harus langsung disetor. Tidak boleh digunakan gitu. Misalkan, nah ini ada penerimaan nih masuk dari biaya pembuatan paspor. Karena ATK kurang diberikan ATK itu tidak boleh. Jadi tetap harus di-store terlebih dahulu. Nah, nanti akan ada beberapa satker yang memiliki DIPA PNBP memang. Jadi misalkan satker itu fungsionalnya adalah PNBP. Nah, dari PNBP yang diperolehnya nanti sebagian bisa dianggarkan di DIPA. Tetap harus dianggarkan di DIPA untuk membiayai operasionalnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga. Nah, pendapatan negara ini terdiri dari pajak, PNBP, dan hibah. Nah, ini adalah bagaimana penerimaan negara itu masuk, itu bisa melalui rekening BUN DBI, bisa melalui MPN, dan melalui KPPN. Yang melalui rekening BUN DBI ini adalah terkait penjualan SUN, surat utang negara, yang digunakan atau yang dilakukan pembayarannya atau transfernya ke rekening Sub-Erkun. Lalu ada juga rekening khusus untuk menampung terkait pembiayaan. Nah, itu penerimaan yang dilakukan di BI, yang rekeningnya ada di BI. Lalu selanjutnya adalah modul penerimaan negara yang tadi dibahas. Ini adalah modul yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, jadi mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Ini diantaranya nanti adalah setoran-setoran yang dilakukan oleh wajib pajak atau wajib bayar terkait pembayaran pajak, PNBP, bea cukai, dan seterusnya. Nah, tadi ruang lingkupnya itu terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, penerimaan pengembalian belanja, dan penerimaan PFK. Nah, untuk penerimaan pengembalian belanja ini adalah terkait satker yang misalkan ketika sudah diterbitkan SP2D, udah cair SP2D-nya misalkan 10 juta gitu ya. Lalu hasil pemeriksaan ternyata ada kesalahan pembayaran, kelebihan bayar 2 juta misalkan. Nah, satker harus mengembalikan itu ke negara. Kalau pengembaliannya tahun berjalan, dia akan melalui pengembalian belanja. Tapi kalau sudah tahunnya sudah lewat, dia akan menggunakan PNBP. Akun yang digunakan adalah akun bukan pajak kalau sudah lewat tahun. Nah, tadi kita bahas salah satu penerimaan itu melalui KPPN. Apakah KPPN membuka loket untuk setoran penerimaan gitu ya? Kira-kira ada yang bisa ini menjelaskan nggak? Maksudnya maksud dari setoran bisa melalui KPPN ini seperti apa?
Mas Marcel Joshua mungkin. Halo Mas Marcel. Halo Mas Marcel ada? Izin Pak, hadir Pak. Ya. Gimana Mas kira-kira setoran yang melalui KPPN itu kira-kira seperti apa? Oke, mungkin pas dulu nggak apa-apa Mas. Bisa dibantu yang lain, Mbak Yuniar. Kira-kira maksud di sini lingkup transaksi penerimaan negara itu adalah setoran melalui KPPN gitu. Kira-kira seperti apa? Mungkin setoran yang itu Pak, potongan-potongan pajak dari belanja bendahara Pak. Oke, potongan pajak dan belanja bendahara ya. Iya. Oke, hampir tepat sebenarnya. Jadi kalau potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara itu bendahara setor langsung ke kas negara, tidak melalui KPPN, tetap melalui MPN. Tetapi untuk yang potongan-potongan SPM, yang LS, yang kepada pihak ketiga, itu kan dipotong oleh Satker. Nah, itulah potongan-potongan SPM yang dianggap sebagai setoran yang dilakukan oleh KPPN. Jadi betul terkait potongan SPM, tapi bukan yang dipungut bendahara ya, tapi yang dipungut oleh Satker. Jadi Satker ketika melakukan pembayaran SPM langsung kepada pihak ketiga itu nanti dibukukan oleh KPPN. Jadi yang memberikan NTPN nanti juga adalah KPPN. NTPN-nya itu apa? NTPN-nya yang untuk potongan SPM itu berupa nomor SP2D. Baik, kita refresh lagi terkait tadi perkembangan MPN. Biar teman-teman sekalian tahu gitu ya, bagaimana proses dari MPN dari pertama sampai ketiga. Kita bayangkan dulu di tahun 2007. Waktu kita masih MPN G1. Nah, kira-kira teman-teman sebagai wajib bayar di kala itu, ketika masih MPN G1, apa yang harus dilakukan ketika mau melakukan setoran ke kas negara? Oke, Mas Miftahul Ulum mungkin saya jawab. Kira-kira sebagai wajib bayar nih, kondisi masih MPN G1, apa yang harus dilakukan untuk melakukan setoran ke kas negara? Izin menjawab, Pak. Mohon maaf kalau salah. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, Mas. Silakan. Kalau mau nyetor ke kas negara tuh bisa, kalau MPN G1 bisa lewat bank pos, harus lewat bank atau pos persepsi dahulu, Pak. Habis itu nanti baru. Caranya dengan membawa iya, apa? Pak. Caranya dengan membawa apa ke bank? Setor yang SSP, SSBP, dan semacamnya, Pak. Oke, dokumen SSP, SSBP kita bawa ke bank gitu ya. Oke, terima kasih Mas Miftahul Ulum.
Nah, betul Iya, teman Pak. sekalian. Jadi di posisi ketika MPNG 1, ketika kita mau setor ke kas negara, kita harus menyiapkan dokumen surat setoran bukan pajaknya. Jadi apa yang mau kita setorkan itu dokumennya kita bawa ke bank beserta uangnya gitu ya. Nah, nanti proses yang dilakukan oleh teller di bank, loket di bank, dan banknya pun juga nggak semua bank, teman-teman sekalian. Tidak semua bank membuka loket penerimaan negara. Jadi ada bank-bank yang sudah ditunjuk. Misalkan di Kota Banjarmasin gitu ya, ada beberapa bank mandiri. Nah, belum tentu semua bank mandiri itu bisa menerima untuk pembayaran itu. Jadi kita harus tahu bank-bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi. Jadi benar-benar harus di Mandiri cabang A misalkan, karena itu yang ditunjuk sebagai bank persepsi, atau BNI cabang A gitu. Nah, semuanya membuka loket persepsi dan terdaftar gitu istilahnya. Nah, di bank itu pun nanti juga akan ada loket khusus gitu ya, loket khusus untuk kita bisa melakukan penyetoran penerimaan negara tersebut. Jadi tentu prosesnya pun jadinya lama gitu ya, nggak fleksibel. Kita harus cari banknya, nanti kita harus ngantri gitu ya. Nah, penerimaan negara kayaknya mau bayar aja susah gitu ya, bukan mau dapat uang nih, mau ngeluarin duit aja susah gitu. Nah, itulah kondisi di MPNG 1. Nah, kondisi lainnya yang nanti akan kita lihat perbedaannya dengan fase berikutnya, yaitu jadi karena dokumen yang kita bawa itu adalah surat setoran gitu ya, baik SSP, SSBP, SSPCP, dan seterusnya. Nah, maka nanti yang menginput ke MPN, data-datanya siapa? Data-datanya yang itu adalah petugas bank. Nah, tentu prosesnya akan lama lagi kan, karena petugas bank akan mengisi tuh mulai dari wajib pajaknya siapa, NPWP-nya siapa gitu kan, akunnya berapa, untuk masa pajak tahun berapa misalkan, jumlahnya berapa. Nah, itu yang melakukan penginputan adalah petugas bank. Artinya bisa jadi beda antara surat setoran yang sudah kita bawa dengan apa yang diinput gitu ya. Makanya dulu zaman MPNG 1 itu ada yang namanya unmatched, ada yang namanya data reversal dan seterusnya. Karena apa? Karena pihak yang melakukan penginputan data-data itu adalah bank. Gitu ya. Nah, bank itu ketika melakukan penginputan salah gitu ya. Di zaman MPNG 1 ini bank masih bisa untuk melakukan reversal. Reversal itu penghapusan data gitu ya. Jadi ditarik lagi tuh. Jadi bisa jadi ya, dulu kasusnya itu ada yang petugas bank itu yang pinter dalam tanda kutip ya, yang tahu kelemahan sebenarnya. Yang tahu kelemahan dari sisi prosedur ini. Jadi ketika kita sudah datang ke bank, kita sudah membayar, bank itu akan memasukkannya ke MPN. Masuk ke MPN, terus dapat NTPN gitu ya. Dapat NTPN kita kasihkan, dapat NTB kita kasihkan ke wajib pajaknya gitu ya. Artinya udah sah itu kan. Karena udah dapat NTPN gitu. Namun di sistem saat itu masih dimungkinkan untuk bank melakukan reversal. Tujuan reversal waktu itu sebenarnya untuk melakukan perbaikan sebenarnya. Misal salah setoran 10 juta menjadi 10.000 misalkan. Nah, itu di reversal 10 juta, direkam lagi 10.000 gitu. Tujuannya seperti itu. Namun karena ini ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah gitu ya. Ya karena wajib pajak itu merasa sudah aman, sudah baru, sudah dapat NTPN, bank itu bisa aja gitu ya melakukan reversal gitu ya, tanpa pemberitahuan ke wajib pajaknya. Nah, ketika disandingkan dengan data yang yang masuk, itu kan nanti data yang sudah direversal itu kan nggak akan masuk ke KPPN gitu ya. KPPN nanti akan membandingkan dengan Direktorat Jenderal Pajak misalnya. Itu akan ada unmatched gitu. Jadi akan ada perbedaan pencatatan. Makanya waktu MPNG 1 ini hasil pemeriksaan BPK-nya disclaimer gitu ya terkait penerimaan ini. Hasil kalau nggak salah disclaimer ya. Maksudnya tidak diakui lah, tidak diyakini lah, MPNG 1 ini tidak diyakini. Karena ada celah-celah yang memungkinkan untuk terjadi seperti itu. Ada celah-celah antara pengakuan pendapatan dengan kas yang masuk ke negara itu berbeda.
ada celah-celah di mana wajib pajak atau wajib bayar itu bisa dirugikan gitu ya, karena dia merasa sudah dapat NPN, ternyata data yang masuk itu sudah dihapus gitu, dihapus kembali. Nah, uangnya tidak masuk ke kas negara gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di MPN G1. Bisa jadi juga di luar itu adalah kesalahan-kesalahan penginputan akun gitu ya. Akun seharusnya misalkan 411 211 salah 413 kali 21 misalkan seperti itu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sehingga harus harus ada effort lagi gitu ya untuk perbaikan akun-akun tersebut. Human error yang masih terjadi di MPN G1. Untuk itulah mulai tahun 2015 itu sudah sebenarnya perkembangannya tadi ada MPN G1 setengah gitu ya. Sebelum kita melangkah ke MPN G2 gitu ya. Nah, kita langsung ke MPN G2 saja. MPN G2 ini mulai di tahun 2015. Nah, kalau di MPN G1 tadi ketika kita mau bayar, yang harus kita lakukan adalah membawa surat setoran ke bank persepsi yang ditunjuk. Kalau di MPN G2 ini seperti apa kalau kita mau setor ke kas negara? Mungkin bisa Mas Iqbal Ansori. Baik Pak, izin menjawab Pak. Silakan. Nah, jadi untuk MPN G2 ini udah lebih fleksibel karena wajib pajak itu udah bisa pertama itu udah bisa masuk ke website Simponi, portal Simponi ya Pak. Kalau misal mau store pajak gitu kan. Nah, kemudian di Simponi ini itu udah bisa langsung input setorannya Pak. Nah, kemudian setelah setorannya diinput itu kan akan dapat kode billingnya. Nah, begitu Pak. Kemudian langsung dilanjutkan kode billingnya itu bisa store tunai langsung ke teller atau bisa lewat ATM atau e-banking Pak. Oke. Jadi kalau Simponi itu untuk PNBP ya. Simponi itu untuk PNBP. Nah, itu seperti yang disampaikan Mas Iqbal. Jadi ketika kita mau lakukan setoran, kita sudah tidak perlu lagi ke bank bawa surat setoran, tapi kita harus masuk ke web yang sudah disediakan gitu ya, untuk ke biller gitu ya, ke biller yang sudah disediakan untuk melakukan penginputan data setoran kita. Jadi mulai dari penyetor siapa, akunnya apa, rupiahnya berapa, yang nyetor adalah wajib pajak. Jadi yang membedakan kalau G1 itu yang input tadi adalah bank, kalau ini kita sudah input sendiri. Nah, sehingga bisa diminimalisirkan kan ya kesalahan dari kesalahan dari akun dan seterusnya tadi gitu. Karena yang menginput adalah pihak yang menyetorkan sendiri. Sehingga setelah dilakukan perekaman data-data tersebut di biller sesuai dengan pembayarannya, kita dapat billingnya tuh, ya kan? Kita dapat billingnya. Nah, billing ini samalah ya kayak kita dapat billing dari tagihan misalkan untuk pembelian tiket kereta api dan seterusnya, tinggal bawa ke ATM untuk bisa dibayarkan, fleksibel. Atau kita juga bisa datang ke loket, karena masih banyak juga wajib pajak atau wajib bayar itu yang untuk melakukan pembayaran itu langsung untuk datang ke loket gitu ya. Nah, kira-kira nih, karena kan sekarang tinggal billingnya saja nih, data-datanya sudah ada gitu ya. Kira-kira ada potensi apa yang harus diperiksa oleh kalau pembayaran tunai ke loket ya, ke loket untuk menghindari kesalahan. Kira-kira yang diperiksa apa? Ada satu hal sebenarnya yang sangat krusial yang harus dilakukan ketika ada pembayaran langsung ke loket oleh petugas bank. Kira-kira apa? Mungkin Mbak Bintan. Kira-kira kalau sebagai petugas loket bank nih dapat billingnya dari wajib pajak atau wajib bayar, apa yang masih harus diperiksa kira-kira? Izin menjawab Pak, mungkin kode billingnya. Kode billingnya dengan apa? Kode billing kan ketika dimasukkan kan pasti akan muncul tuh di layarnya, di loketnya, jumlah tagihannya dan seterusnya. Oke, selain kode billingnya,
Mbak Veronica mungkin. Halo, Mbak Veronica. Surat setorannya mungkin, Pak? Surat setorannya. Jadi kalau kita sudah MPN G2, ini kan kita udah nggak bawa surat setoran nih, cuma ngebawa billing nih, kode billing. Nah, ini saya ingin bercerita bahwa ketika kalau pembayaran ke ATM kan dia akan mendebet ATM-nya ya. Dia akan mengurangi ATM-nya secara langsung, kalau ATM-nya nggak cukup ya dia nggak akan bisa bayar kan kayak gitu. Nah, kalau ke loket bank, satu hal yang harus krusial dilakukan sebelum disettle, dibayar gitu ya oleh loket, itu petugas loket harus memastikan uangnya. Nah, sepertinya simpel ya. Jadi itu kan sebenarnya standarnya bank lah ya. Ketika kita mau mau melakukan menabung gitu ya ke bank, kan tentu uang kita dihitung terlebih dahulu tuh, baru dilakukan pengkreditan ke rekening kita kan gitu ya. Nah itu kan SOP standar bank ya. Tapi memang karena mungkin pembayaran yang awal-awal MPN G2 melalui loket itu masih banyak, itu ada bank itu yang melewatkan ini gitu ya. Jadi dilakukan billingnya itu sudah di-input gitu ya, sudah di-input, sudah mendapatkan NTPN baru diperiksa uangnya. Nah, itu tidak tepat. Karena apa? Karena di MPN G2 ini beda dengan MPN G1. MPN G1 kalau kesalahan seperti itu bisa direversal, bisa dibatalkan. MPN G2 sudah tidak bisa lagi untuk menghindari yang tadi yang saya sudah ceritakan tadi. Sehingga apa? Sehingga ketika seperti itu, ya maka bank akan repot, gitu ya. Nggak hanya repot, bank harus melimpahkan ke kas negara sebesar yang dilakukan input di billing tersebut. Kesalahannya misalkan gini, Satker mau melakukan setoran 10.000 sebenarnya. Tapi dia buat billingnya itu salah 10 miliar. Celakanya loket nggak meriksa. Loket nggak meriksa tuh. Nggak meriksa. Ya udah mungkin uangnya udah diterima diperiksa tapi nggak karena 10.000 dengan 10 miliar mungkin angkanya kalau pas lagi capek gitu ya nggak begitu kelihatan gitu ya. Nah, diproses. Nah, bank itu tetap akan ditagih untuk melimpahkan ke negara 10 miliar. Sedangkan bank tidak bisa tuh kasus yang benar-benar terjadi, teman-teman sekalian. Itu kasus yang benar-benar terjadi. Kalau nggak salah, salah satu bank BNI cabang di Kalimantan gitu ya, yang sampai datang beberapa kali ke Jakarta untuk mengurus itu gitu. Karena apa? Karena dia harus nomboi terlebih dahulu gitu. Nomboi dulu itu 10 miliar itu. Nah, bank dari mana 10 miliar itu gitu kan? Atau petugas itu dari mana 10 miliar itu? Ya memang kalau di bank itu biasanya kalau kesalahan itu dibebankan kepada yang salah gitu ya. Kepada kalau misalkan teller salah ya teller itu yang akan dibebankan kan. Tapi kalau nilainya udah besar gitu ya. Nah, itu kalau tidak salah yang saya dengar itu sampai pimpinan bank itu sampai dinonjobkan gitu ya. Karena kasus itu gitu. Karena sebegitu besar nilainya. Saya agak-agak lupa itu sampai nilainya miliar, puluh miliar, ratus miliar atau triliun gitu. Kesalahannya sampai seperti itu gitu ya. Nah, itulah teman-teman sekalian. Mungkin ya itu kan teman-teman bukan nanti sebagai loket di bank ya, cuma sebagai pembelajaran gitu ya. Nanti di posisi apapun kita harus untuk prosedur itu benar-benar harus hati-hati. Karena ada kesalahan-kesalahan yang kecil gitu, ada yang bisa berakibat fatal gitu ya. Nah, itu tadi adalah terkait MPN G2. Jadi lebih simpel lah ya. Kita dapat billing, ya, kalau teman-teman sekalian pasti sudah nggak akan datang ke bank, nggak akan datang ke ATM gitu ya. Tinggal bayar lewat iBanking gitu ya. Tadi dicontohkan lewat misalkan IP BRI dan seterusnya, lebih mudah. Karena kita tinggal masukkan kode billing kita. Nah, selanjutnya untuk terkait perkembangan teknologi disempurnakan lagi di MPN G3. Nah, kira-kira apa? Hal apa ya?
untuk kita sebagai wajib pajak ini yang paling membedakan terkait MPN G2, G3 apa yang sangat kita rasakan? Tadi udah dijelaskan. Mungkin Mbak Hani ya. Kira-kira apa yang hal yang mendasar lah, yang paling kerasa gitu buat wajib pajak ketika sudah menjadi MPN G3? Izin menjawab, Pak. Mungkin lebih mudah karena di MPN G3 ini bisa dibayarkan lewat e-commerce, bisa misalnya di Tokopedia seperti itu. Jadi lebih mudah untuk membayarkannya. Ya, tambah lebih mudah lagi ya, dari MPN G1 ke G2 mudah, G3 lebih mudahkan lagi gitu ya. Diberikan pilihan buat wajib pajak atau wajib bayar itu nggak hanya ke bank gitu ya, bisa ke e-commerce salah satunya. Dan juga kalau kita lihat tadi adalah transaksinya adalah yang awalnya dari berapa tadi? 60 transaksi per detik ya. Menjadi berapa tadi? 1000 transaksi per detik. Nah, itu tentu juga akan kecepatan ketika kita melakukan pembayaran akan semakin cepat ya. Nah, ini tadi juga dijelaskan bahwa biaya transaksinya lebih murah gitu ya. Kalau melalui lembaga persepsi lainnya 2.000. Kalau nggak salah gitu ya, Mbak tadi Mas Afriyadi ya. 2.000. Iya, Pak, tadi. Iya, Pak. Betul ya, Mbak Talia, 2.000. Kalau Bank Persepsi itu 5.000. Nah, yang perlu saya sampaikan, teman-teman sekalian, untuk biaya itu tidak pernah dibebankan kepada penyetor. Jadi beban itu yang bayar adalah negara. Jadi negara yang diuntungkan gitu ya. Jadi bukan teman-teman mau store nih 10.000 ditambah 5.000 atau tambah 2.000, bukan seperti itu. Tetap setorannya 10.000, tidak ada biaya administrasi. Yang nanggung adalah sepenuhnya adalah negara. Jadi nanti akan direkap tuh penerimaan Bank BNI misalkan, itu selama sebulan berapa transaksi gitu ya. Misalkan 1 juta transaksi. Nah, dikali Rp5.000, negara akan membayar 5 miliar. Seperti itu. Dulu yang banyak itu pos. Pos itu paling banyak karena transferan dari berbagai ini ya, daerah sampai daerah yang kecil pun juga akan masuk melalui pos. Nah, itu. Jadi biaya administrasi itu tidak dibebankan kepada penyetor ya, tetapi negara yang akan membayar. Nah, negara hanya membayar 2.000 untuk yang lembaga persepsi lainnya. Jadi nanti walaupun setoran itu, kadang setoran itu tuh nggak melulu besar ya, banyak juga setoran-setoran kecil. Setoran yang 500 perak gitu ada, bahkan ada yang bahkan Rp30 gitu ya, mungkin untuk setorannya kurang gitu ya, terus ditambahkan karena salah catat sebelumnya, itu ada gitu ya. Artinya apa? Negara untuk setoran seperti itu tombok gitu ya. Jadi kalau setorannya 500 gitu ya, negara bayar administrasinya 5.000, tetap 5.000 karena dia hitung gitu transaksi jumlah transaksinya itu berapa per bulan. Nah, itu nanti yang akan dibayarkan kepada lembaga atau bank persepsi yang menerima pembayaran tersebut. Oke ya, jadi kalau alur-alur ini sudah jelas lah ya. Ini juga sudah pernah kita bahas di MPN G1, itu di mana setelah wajib pajak menyetor ke bank, bank akan melimpahkan ke Sub-Erkun DPI, di mana laporan dari bank dibandingkan dengan data yang dilimpahkan. Ini tadi sudah kita bahas, sudah kita kita singgung-singgung lah ya. Oke, sampai MPN ini ada yang ditanyakan teman-teman sekalian? Ini kalau untuk bayar pajak portalnya sscpajak.go.id ya, kalau PNBP Simponi. Nah, ini tadi juga dijelaskan kalau di MPN G3 itu dikembangkan SSO ya, single sign on gitu ya. Jadi portal-portal ini masih bisa digunakan teman-teman. Portal SSC Pajak, Simponi ini tetap masih digunakan. Tetapi Satker itu ada pilihan untuk biar lebih mudah gitu ya. Kalau misalkan dia itu punya kewajiban untuk bayar pajak juga, PNBP juga, nah dia bisa pakai SSO. Tapi kalau untuk wajib pajak itu cuma mau bayar pajak gitu, dia pakai SSC Pajak ya tetap bisa gitu. Karena dia tidak ada kebutuhan untuk bayar PNBP misalkan. Tapi sementara ini untuk SSO-nya yang alamatnya MPN G3 yang tadi disampaikan oleh kelompok 5 itu saya coba
untuk melakukan pendaftaran belum bisa ya. Saya juga udah konfirmasi ke pengembangnya. Sama ya, untuk pengembang MPN G3 itu di direktorat di mana saya bekerja juga, di direktorat SITP, Ditjen Perbendaharaan. Itu untuk apa? SSO-nya tadi untuk pendaftaran atau registrasi, saya nyoba itu nggak berhasil karena memang sekarang lagi di maintenance oleh pihak ketiga. Jadi sebenarnya saya juga ingin gitu ya, teman-teman praktek sesuai yang tadi di slide kelompok 5 untuk mendaftar gitu ya. Mendaftar di alamat tadi gitu ya. Alamatnya tadi apa ya? Portal penerimaan negara mpn.kemenq.go.id. Dan nanti mungkin kalau sudah sudah selesai maintenance-nya, mungkin bisa menjadi penugasan lah ya untuk masing-masing mahasiswa bisa mendaftar di situ gitu ya. Jadi kalau suatu saat mau store atau apa sudah punya akunnya. Oke, ini adalah contoh-contoh setelah setoran itu masuk ke kas negara dapat NTPN itu dia akan masuk atau mendapatkan bukti penerimaan negara. Ini di sini ada NTPN-nya, di sini ada NTP-nya, lalu jam bayar dan tanggal bukunya ada. Nah ini teman-teman sekalian, kalau biasanya untuk tanggal jam bayarnya yang di atas tanggal jam 3, itu tanggal bukunya adalah hari kerja berikutnya. Nah itu kapan negara atau kapan Wasabun membukukan penerimaan tersebut. Jadi nanti teman-teman kalau sebagai satker lah ya, satker apapun itu melakukan setoran gitu ya. Setorannya itu di atas jam 3, maka ketika kita mau mencatat tanggal bukunya, tanggal dokumennya mungkin tetap tanggal 26 misalkan. Tanggal bukunya adalah sesuai tanggal buku ini, tanggal 27 gitu ya. Ya otomatis kalau di atas jam 3 tanggal bukunya adalah hari kerja berikutnya. Teman-teman punya penugasan untuk melakukan setoran ke kas negara belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, di matkulan belum ya. Belum. Kayaknya ini kayaknya nanti kalau sudah bisa portalnya nggak sampai store lah. Kalau saya maunya sampai daftar aja sih. Karena apa? Karena dulu ini banyak sekali gitu setoran dari mahasiswa-mahasiswa yang karena mungkin tugas ya, jadi akhirnya store ya jumlahnya kecil gitu, Rp500, Rp5.000 gitu ya. Cuman dibukukannya itu ada yang di satker stan, satker apa gitu. Sedangkan satker itu kan nggak mengakui penerimaan itu gitu ya. Nah, kita capek itu untuk melakukan analisa ini setoran apa sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau untuk prakteknya mungkin cukup sampai daftar di memiliki usernya aja ya, atau membuat billingnya tapi nggak usah sampai bayar gitu ya. Ya teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kita masih ada waktu 15 menit nih. Pak, mau nanya Pak. Silakan Mas Zaki. Yang misalkan di MPNG2 tadi yang kode billing gitu, itu tuh kode billingnya itu berlakunya kayak misalkan kayak kita pengen ngisi kode token PLN di e-commerce kan 24 jam. Atau memang kayak dia itu kayak semua transaksinya sama semua, batas waktunya atau beda-beda. Misalkan transaksi A nih, si kode billing ini bisa dipakai jangka waktunya misalkan untuk 48 jam, tapi kalau transaksi ini 24 jam. Atau gimana ya, Pak? Oh ya, makasih Mas Zaki. Makasih, Oke, ada contoh ini nggak ya, gambar billing nggak ya? Seingat saya sih ada jangka waktunya, tapi tidak sebentar gitu ya. Tidak jangka waktu 24 jam kayak gitu. Kayaknya agak lama gitu. Ada contoh billingnya nggak ya? Di slide tadi ada contoh billing ya Mbak ya?
Ini kalau udah bayar ya. Contoh billingnya nggak ada ya. Oke Mas Zaki, jadi apa? Karena nggak ada contohnya ya. Tapi seingat saya itu ada masa aktifnya itu kayaknya sekitar seminggu deh, kayak sekitar seminggu. Tapi nanti kita pastikan lagi ya kalau kita coba belajar buat billing ya. Untuk apa? Pastinya itu masa aktifnya berapa? Yang jelas tidak 24 jam kok, agak lama. Nah, tapi apa yang nanti dibukukan oleh Satker itu adalah sesuai dengan tanggal bayarnya tadi. Bukan tanggal masa berlakunya billing atau tanggal kapan dibuatnya billing, tetapi pembukuannya adalah sesuai dengan tanggal bayarnya. Tapi nanti untuk masa aktifnya berapa lama nanti kita konfirmasi lagi ya, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zaki. Ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian? Tadi udah dijelaskan ya ini. Sistem billing seperti apa, sistem switching, collecting agent. Penata usaha rekening. Jadi kalau dulu MPNG 1 itu terkait laporan harian persepsinya bank itu, laporan harian penerimaan bank itu dikirim ke KPPN Mitra Kerja dari Bank Persepsi, Palembang dengan KPPN Palembang misalkan. Kalau dengan MPNG 2 ini lapornya hanya ke KPPN penerimaan. Jadi KPPN penerimaan nanti akan membandingkan gitu ya, data dari LHP bank itu akan dibandingkan dengan uang yang masuk ke kas negara melalui BI. Jadi kan ketika wajib saya rasa format-formatnya nggak perlu lah ya. Nah inilah nantinya di MPNG 2, nah tadi ini saya sampaikan, dilakukan rekonsiliasi gitu ya, antara KPPN khusus penerimaan dengan bank atau pos persepsi. Rekonsiliasi itu berupa rekonsiliasi kas, seperti yang saya sampaikan tadi, terkait membandingkan berapa yang dilimpahkan dengan data transaksi penerimaan dari bank tersebut. Lalu ada rekonsiliasi data transaksi. Rekonsiliasi data transaksi ini penyandingan data gitu ya, antara data yang ada di settlement dengan yang ada di collecting agent. Jadi ternyata setelah MPNG 2 pun dimungkinkan ada data unsettled atau unreconciled. Itu bisa berupa CA only maupun settlement only. Ini biasanya kenapa terjadi seperti ini? Biasanya lebih ke arah karena sistem gitu ya.
Nah, apabila ada data anti-konsel, maka settlement akan memberikan NTPN terhadap yang datanya adalah CA only dan mengirimkan kepada bank atau pos persepsi. Artinya ketika data itu CA only, itu data itu kan uangnya ada tuh di bank pos persepsi gitu ya. Tetapi penerimaannya tidak ada di MPN gitu ya. Karena uangnya udah masuk ya, maka itu nanti berarti tidak ada NTPN-nya, maka settlement akan memberikan NTPN terhadap data-data yang CA only tadi. Nah, sedangkan untuk yang settlement only, nah ini ada di MPN tetapi tidak ada di bank ini gitu. Nah, ini akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Terjadi kesalahan seperti apa sehingga bisa dilakukan perbaikan datanya. Nah, ini teman-teman untuk update terkait ada yang namanya summary gitu ya, NTPN summary. Jadi ketika NTPN itu sudah terhubung gitu ya. Jadi itu MPN itu tidak otomatis menjadi laporan di kuasa bun gitu ya. Tidak otomatis menjadi laporan. Nah, untuk jadi laporan seperti apa? Data dari MPN itu akan dikirimkan ke SPAN. Data-data yang sudah memiliki NTPN akan dikirimkan ke SPAN. Sedangkan SPAN sendiri itu kan tentu kalau datanya banyak itu akan berat gitu ya. Jadi kalau nggak salah dulu dibatasi setiap sehari itu 1 juta transaksi gitu ya. Nah, ternyata setoran jauh lebih besar dari itu. Bisa kalau akhir tahun itu bisa 17 juta transaksi sehari, bisa puluhan juta lah sehari. Nah, artinya apa? Kalau SPAN itu kemampuannya hanya 1 juta transaksi sehari, gitu ya. Misalkan pada tanggal 1 ada 2 juta, ya, maka tanggal 1 cuma masuk 1 juta. Tanggal 2 akan masuk 1 juta yang tanggal 1 tadi gitu. Tanggal 2-nya yang ada di MPN ngantri lagi gitu. Dan seterusnya seperti itu. Nah, akhirnya kan lambat untuk menjadi laporan atas setoran-setoran yang sudah masuk ke kas negara gitu ya. Sehingga mulai tahun 2017 1 November itu dibuat summary gitu ya untuk penerimaan perpajakan. Jadi data detailnya tetap ada di MPN, data yang masuk ke SPAN itu data summary-nya. Data summary-nya terdiri dari apa? Di summary untuk tanggal buku yang sama, kode akun yang sama, kode satker yang sama. Itu akan masuk 1 transaksi ke SPAN. Jadi misalkan ada 10 setoran masing-masing 1 juta, tanggalnya sama, akunnya sama, satkernya sama, nah itu akan masuk ke SPAN sebagai 1 NTPN summary. Nilainya adalah 10 juta. Karena ada 10 terdiri dari 1 juta setoran masing-masing gitu ya. Atau misalkan dari 10 itu tanggal buku sama, satker sama, tapi kode akunnya ada 2 gitu ya. Masing-masing 5 gitu ya. Ya maka akan ada 2 NTPN summary, masing-masing 5 juta gitu ya. Akun A, akun B. Satkernya sama, satker A, tanggalnya sama, tanggal 1 kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga lebih ringan gitu ya. Misalkan dari 1 juta itu bisa 200.000 gitu yang masuk ke SPAN atau bisa cuma puluhan ribu gitu ya. Nah, sehingga tidak ada antrian yang panjang untuk masuk ke SPAN-nya tadi. Nah, sedangkan untuk bea cukai karena juga banyak juga gitu ya, dengan tujuan yang sama gitu ya, untuk mempercepat reporting maupun rekonsiliasi, untuk bea cukai dilakukan mulai tanggal 1 November 2019 untuk NTPN summary-nya. Unsur yang digunakan adalah tanggal buku dan kode KPBC. Ini malah cuma tanggal buku dan kode KPBC ini. Ya. Nah, untuk penerimaan PNBP di 1 November 2019 juga dilakukan NTPN summary untuk penerimaan terpusat khusus gitu ya. Nah, itu akun-akun khusus seperti itu yang memang transaksinya banyak. Untuk satker-satker apa nih 445.300 ini satker apa ya contohnya? Dijen Bimas Islam gitu ya. Dijen Bimas Islam mungkin untuk apa ya? PNBP nikah kali ya. PNBP nikah itu mungkin karena banyaknya transaksinya gitu ya. Maka
NTPN-nya juga di summary. Ini summary-nya untuk tanggal buku, kode akun, dan kode Satker. Nah, teman-teman, jadi dulu di ada yang namanya konfirmasi penerimaan gitu ya. Jadi sebenarnya sudah dapat NTPN tapi kayak masih nggak yakin gitu ya. Ini uang masuk negara atau belum. Sehingga harus ada konfirmasi penerimaan gitu ya. Ini sebenarnya kalau dulu iyalah wajar gitu ya, karena bisa jadi transaksi itu dibatalkan. Harusnya kalau udah NPN mulai G2, G3 ini konfirmasi udah nggak perlu lagi ya. Kalau sudah ada NTPN-nya ya tinggal dicek aja di MPN gitu. Nah, ada atau enggak gitu ya. Nah, tapi masih ada gitu ya, masih diperlukan konfirmasi penerimaan. Ini biasanya diajukan ke KPPN untuk dilakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini bisa dilakukan melalui SPAN, bisa melalui dashboard MPNG2 maupun di OnSPAN. Nah, sedangkan atas kesalahan, nah ketika Satker melakukan input sendiri bisa jadi salah gitu ya. Bisa jadi salah, input transaksinya, akunnya misalkan salah gitu ya. Nah, maka Satker harus mengajukan koreksi ke KPPN. Ini ke KPPN mitra kerjanya. Jadi kalau harusnya akun A, salah catat akun B, udah terlanjur dibayar, nah, maka harus dilakukan pengajuan koreksi. Satker bisa melakukan pencatatan menggunakan akun yang seharusnya setelah mendapatkan nota perbaikan transaksi dari KPPN. Nah, khusus untuk koreksi penerimaan pajak, ini masih perlu koordinasi dengan Direktorat STP untuk mendapatkan nomor NTPN rekapnya. Karena NTPN yang masuk di SPAN kan NTPN summary. Nah, ini adalah aturan terkait koreksi gitu ya. Nah, ini adalah lebih gampangnya kita lihat ilustrasinya ya. Jadi, ketika Satker mengajukan koreksi ke KPPN, apabila koreksi itu diajukan di periode yang sama dengan setoran tanggal bayarnya Januari, maka KPPN akan membukukan sesuai tanggal transaksi. Setoran 4 Januari diajukan koreksi 31 Januari, ya tanggal bukunya untuk koreksinya tetap 4 Januari. Tapi kalau sudah lewat bulan, mulai tanggal 1 sampai 13 misalkan Februari, ya maka tanggal bukunya itu dilakukan oleh KPPN adalah akhir bulan. Nah, contoh Januari ini maka tanggal 31 Januari. Tanggal 5 Februari baru ngajuin koreksi, ya maka KPPN akan membukukan tanggal 31 Januari. Nah, apabila sudah lewat bulan, lewat tanggal 13 bulan berikutnya, 14 sampai 29, nah, maka itu akan dilakukan tanggal buku di saat dilakukan koreksi. Jadi misalkan tanggal 16 Februari ini baru dikoreksi, lah maka tanggal bukunya adalah 16 Februari dan seterusnya seperti itu. Ya teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ini terkait mungkin ke perkembangan MPN kan. Dari tadi di MPN itu dari yang pertama sampai ketiga itu kan selalu ada perbaikan. Betul, perbaikan kan Pak. Nah, kemudian di MPN 3 ini apakah ada kendala-kendala gitu Pak? Misalnya kan di MPN 3 ini udah bisa melalui e-commerce gitu Pak. Ya. Apakah ada kemungkinan atau apakah pernah terjadi kasus pencurian data gitu Pak dari e-commerce? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Untuk informasi terkait data yang dibobol gitu ya, mungkin data setorannya gitu ya. Jadi kalau yang jelas gitu ya, yang jelas setoran kita diakui oleh orang lain itu tidak mungkin terjadi gitu ya, tidak mungkin terjadi. Nah, kalau terkait data setoran kita yang kita store misalkan melalui Tokopedia gitu ya, apakah mungkin data kita dibobol gitu ya? Dalam arti bahwa si A ini udah pernah nyetor sekian gitu ya. Nah, informasi apapun itu kan diperlukan ya. Informasi apapun itu kan bisa digunakan gitulah istilahnya. Nah, itu terkait seperti itu, tentu pihak CA tadi ya, collecting agennya gitu ya, tanggung jawab di collecting agen untuk mengamankan atau memastikan bahwa data-data wajib pajak atau wajib bayar atas setoran yang dilakukan melalui masing-masing tadi untuk tidak bisa diakses oleh orang lain.
Tapi untuk di sisi MPN-nya sendiri ini lebih luas lagi gitu ya. Di sisi MPN-nya sendiri jangan sampai data-data setoran yang yang masuk ke MPN itu bisa diakses orang lain untuk diubah gitu ya, datanya untuk diubah. Nah itu saya rasa sampai saat ini belum ada kasus seperti itu. Belum ada kasus di mana misalkan setoran atas nama A gitu ya, harusnya setoran nama A gitu ya, ada pihak yang bisa menyusup ke sistem sehingga dibelokkan menjadi setoran atas nama B gitu misalkan. Itu saya belum pernah dengar gitu ya. Saya rasa untuk keamanan terkait itu saya rasa sampai sekarang masih belum ada kasus yang seperti itu sih. Nah, kasus yang lebih itu yang di MPN G1 itu karena bisa dibatalkan, masih bisa diubah-ubah seperti itu. Nah, kira seperti itu Mas Iqbal. Jadi Pak, apakah berarti dapat disimpulkan bahwa MPN 3 ini udah 100% sempurna gitu Pak? Dan apakah masih ada kendala atau enggak gitu Pak? Nah, kendalanya kan seperti yang tadi Mas, kalau kita lihat di mana tadi ya? Nah, kendalanya masih di sini nih. Makanya untuk sebagai pengendalian gitu ya, untuk pengendalian bahwa tidak terjadi kesalahan, itu kan tetap kita lakukan rekonsiliasi apa yang dicatat oleh collecting agent dengan apa yang dicatat oleh MPN, di sini MPN khusus penerimaan. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini masih mungkin unsettled ini Mas, itu bisa jadi karena gangguan sistem yang mungkin terjadi, nah mungkin tetap masih ada yang hambatan-hambatan seperti itu. Kira-kira itu Mas Iqbal. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya ya Pak. Oke, makasih Mas Iqbal. Oke, kayaknya kita sudah habis ya waktunya ya, karena udah malam juga ya. Ini mungkin yang lain nanti bisa dipelajari sendiri ya teman-teman sekalian. Yang belum saya sampaikan terkait sekilas tentang PNBP ini mungkin kayaknya tidak inilah ya, kayaknya masih bisa dibaca-baca sendiri lah ya. Oke, ada yang lain teman-teman sekalian yang mau ditanyakan? Oke, kita cukupkan saja ya, karena udah malam juga, udah 9:30, waktunya istirahat buat teman-teman dan buat saya juga ya. Baik, demikian teman-teman sekalian untuk pertemuan hari ini. Jadi di dalam materi yang saya sampaikan, kadang ada beberapa materi yang tidak sempat saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa dalami sendiri gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa mungkin di grup WA. Tapi mungkin yang belum saya jelaskan, saya rasa untuk hal-hal yang masih bisa teman-teman pahami dari slide ini sendiri. Oke, untuk pertemuan hari ini saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.